Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek penilaian hasil belajar. Yang mana pertama yaitu ada aspek ranah kognitif. Yang mana pengertian dari ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Adapun aspek-aspek penilaian kognitif yang pertama yaitu adalah pengetahuan, hafalan atau ingatan yang biasa dikenal dengan knowledge, yang mana adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, atau mengenali tentang banyak halnya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu pemahaman, yang mana biasa dikenal dengan komprehensian, yang adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, yang mana dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai seni. Seperti salah satu contohnya yaitu peserta didik atas pertanyaan guru mampu untuk menguraikan tentang maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penerapan, yang mana biasa disebut dengan application, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara maupun metode-metode, prinsip, rumus-rumus, dan teori dalam situasi yang baru atau konkret, yang mana penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang pemahaman. Kemudian ada analisis, yang mana kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Kemudian ada sintesis, yang mana adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis ini merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang terstruktur atau berbentuk pola baru. Kemudian yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi, yang mana merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif dalam taksonomi Bloom, yang mana penilaian atau evaluasi ini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai atau ide. Misalkan, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan yang atau kriteria yang ada. Kemudian, contoh penilaian ranah kognitif, yang mana pengukuran hasil belajar ranah kognitif ini dilakukan dengan tes tertulis, yang mana bentuk tes kognitif diantaranya yaitu tes atau pertanyaan lisan di kelas, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau uraian bebas, jawaban atau isian singkat, menjodohkan, portofolio, dan performance. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ranah efektif, yang mana ranah ini berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan belajar mengajar. Yang mana menurut Krathwood dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective, yang mana ranah efektif ini adalah tujuan-tujuan yang lebih mengutamakan pada perasaan, emosi atau tingkat penerimaan atau penolakan. Tujuan afektif mengubah perhatian dari yang sederhana menuju yang rumit untuk memilih fenomena serta menanamkan fenomena itu sesuai dengan karakter dan kata hatinya. Ranah efektif terlihat dalam sikap, minat, apresiasi, nilai, dan emosi atau prasangka. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam ranah efektif bukan sikap dan nilai saja yang diutamakan, tetapi meliputi hal yang penilaian sebuah fenomena dan dalam menuntun tingkah laku moralnya. Adapun aspek penilaian afektif terdapat 5, ya. Yang pertama itu adalah minat atau interest, yang mana
Menurut Dolly Freer yang dikutip oleh Wayan Nurkacana dalam bukunya Evaluasi Pendidikan, minat atau interest adalah gejala psikis yang berkaitan dengan objek atau dari pengertian tersebut. Apabila seseorang senang terhadap objek atau aktivitas tertentu, maka ia akan mempunyai minat yang besar terhadap objek itu. Sebagai contoh, apabila siswa senang dengan pelajaran sejarah Islam, maka ia akan menaruh minat yang besar terhadap pelajaran tersebut, misalnya dengan memperhatikan pelajaran dengan baik, membaca buku-buku sejarah Islam, senang bertanya kepada guru, dan sebagainya. Jadi, minat merupakan faktor pendorong individu untuk melakukan usaha, aktivitas yang menstimulus perasaan senang pada individu. Yang kedua yang merupakan aspek dari penilaian afektif ini yaitu adalah sikap atau attitude, yang mana sikap merupakan kecenderungan untuk merespon sesuatu baik individu, tata nilai, peristiwa, dan sebagainya dengan cara-cara tertentu. Dalam proses belajar mengajar, terlihat adanya sikap siswa seperti kemauannya untuk menerima pelajaran dari guru, perhatiannya terhadap apa yang dijelaskan oleh guru, penghargaannya terhadap guru. Jadi sikap memberikan arah kepada individu untuk melakukan perbuatan yang positif ataupun negatif. Yang ketiga ada nilai atau value, yang mana sebagaimana dikutip oleh Dr. Andes Haji Muhammad Kahib Toha dalam bukunya yaitu Kapita Selekta Pendidikan Islam. Sidi Ghazalba mengartikan nilai sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, yang mana ia ideal. Nilai bukan benda konkret, bukan fakta. Tidak hanya persoalan benar atau salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dihendaki dan tidak dihendaki, disenangi dan tidak disenangi. Dari kedua pengertian ini, dalam hubungannya dalam proses belajar mengajar adalah siswa mampu menghayati sebuah fenomena sehingga ia dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk, dan mana yang lebih penting dalam hidupnya. Kemudian ada apresiasi, yang mana sering diartikan sebagai penghargaan terhadap suatu benda, baik itu abstrak maupun konkret, yang memiliki nilai luhur dan umumnya dikaitkan dengan karya seni. Menurut Chaplin yang dikutip oleh Muhammad Shah, apresiasi berarti suatu pertimbangan yang mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Dalam proses belajar mengajar, apresiasi dapat dilihat dari perilaku siswa menghargai guru dan teman, menghargai waktu belajar, dan tahu hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian atau adjustment, yang mana penyesuaian ini merupakan aspek efektif yang mengontrol perilaku siswa sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertanam dalam dirinya. Jadi, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu kemampuan membuat rencana dan mengatur respon-respon sedemikian rupa sehingga dapat menguasai atau menanggapi segala macam konflik atau masalah. Sebagai contoh, siswa melakukan latihan diri dalam memecahkan masalah berdasarkan konsep bahan yang telah diperolehnya atau menggunakannya dalam praktek kehidupannya. Kemudian ada pun contoh penilaian efektif, yang mana yaitu teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013, antara lain meliputi observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Hasil observasi guru terhadap siswa yang memiliki sikap yang menonjol, positif maupun negatif, saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap ini dilakukan oleh pendidik atau guru yang saat pelaksanaan pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang, yang mana penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Kemudian penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman, yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan dengan cara observasi melalui wawancara dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima atau memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, mengarahkan perhatian. Merespon, yang mana meliputi merespon secara diam-diam, bersedia merespon, merasa puas dalam merespon atau mematuhi peraturan. Yang mana ada pula menghargai, yang mana meliputi
Menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Adapun mengorganisasi yang meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai, dan terakhir yaitu adanya karakteristik dan skala, yang mana karakteristik ini adalah meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Contohnya mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar. Yang skala ini merupakan penilaian afektif, yaitu skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Berikut ini adalah contoh skala terhadap minat terhadap pelajaran sejarah. Kemudian yang terakhir adalah aspek ranah psikomotorik, yang mana pengertian dari ranah ini merupakan penilaian yang berkenan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Dengan kata lain, ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan adanya koordinasi otot-otot oleh pikiran sehingga diperoleh tingkat keterampilan fisik tertentu. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan bertindak setiap individu setelah peserta didik menerima penghargaan belajar tertentu. Berikut ini adalah kata kerja operasional ranah psikomotorik. Kemudian ada aspek-aspek ranah psikomotorik, yang mana menurut Simpson, hasil belajar pada ranah ini tampak dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu, yang mana ranah ini meliputi persepsi, yang itu penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Kemudian ada kesiapan, yaitu kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. Kemudian ada tanggapan terpimpin, yang mana tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya yaitu intuisi dan gerakan coba-coba. Kemudian ada mekanisme yang membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap. Kemudian ada tampilan tampak yang kompleks, yang mana gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks. Kemudian ada penyesuaian atau adaptation, yang mana keterampilan ini sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir itu adalah penciptaan, yang membuat pola gerakan baru yang sesuai dengan situasi atau permasalahan tertentu. Kemudian ada penilaian aspek psikomotorik, yang mana terdapat beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik. Di antaranya yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja, proyek, dan portofolio. Beberapa penilaian tersebut mampu untuk menunjang penilaian psikomotorik yang dilakukan oleh guru karena berhubungan dengan kemampuan keterampilan peserta didik dalam pembelajaran. Ketiga jenis penilaian dalam penilaian psikomotorik tersebut mempunyai teknik tersendiri untuk bisa mendapatkan sebuah nilai dari peserta didik. Aspek penilaian psikomotorik terdiri dari meniru, menyusun, melakukan dengan prosedur, melakukan dengan baik dan tepat, melakukan tindakan secara alami. Contoh penilaian aspek psikomotorik dapat kita lihat seperti pada tabel 3.11, yang mana contoh lembar penskoran kinerja. Yang mana di sini yaitu mata pelajarannya itu perhitungan tarikh dan dokumen pasal, yang mana komponen atau subkomponen yang telah terbagi dengan capaian kompetensi dan skor yang ada, serta penilaian yang terdiri dari skor perolehan, skor maksimal, bobot, yang mana tabelnya itu ada persiapan, proses, hasil, dan total. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.